Hai guys, hari ini hari Minggu, hari libur aku, dan sekarang itu sekitar jam setengah 2 siang. Aku tuh mager banget pengen keluar dan gak punya janji apapun sama teman-teman. Terus aku pengen ke depan gedung rumahku karena aku pengen berenang. Berenang sendiri aja sih. Gedung yang cantik ini di depan itu sangat estetik, dan ini tuh library Tin Shui Wai. Nah, rumah aku tuh yang itu tuh, nah di belakangnya. Jadi depan-depanan, depan belakang gitu. Nah, aku pengen berenang tuh di bawahnya library karena di situ juga ada kolam renang. Sekarang aku jalan dari rumah ke tempat kolam renang, kolam, kolam, kolam renang. Kolam renangnya itu di sana. Kolam ya, bukan kolam. Kolam. Belajar lagi nih. Ya. Gak tahu, hari ini tuh aku males banget. Terus di rumah juga sempat makan nasi. Terus juga aku makan durian. Bos aku beliin. Jadi baru keluar aja sekarang setengah 2 siang Minggu tanggal 10 Mei 2020. Nah, ini termasuk library nih. Lantainya itu kalau nggak salah cuma 4 lantai apa 5 lantai ya. Ini estetik banget guys, kayak coffee gitu. Nyaman banget, ada wifi, terus ada buku lagi. Jadi menurut aku lengkap banget dah. Kalau nggak punya kegiatan kita bisa stay di nih Pingsan Tin Shui Wai Leisure and Culture Building di sini. Terus kalau mau masuknya bisa dari sini, ini dari depan, ada juga dari samping. Nah, ini kolam renang. Jadi terhubung gitu gedungnya. Gedung yang di atas masih library, di bawahnya kolam renang. Wah, keren deh pokoknya. I love Hong Kong. Nah, ini kolam renangnya guys. Nah, ini ada locker, gratis lockernya. Aku pengen ngambil minum dulu. Aku udah selesai berenang dan ini waktunya pulang. Jadi aku berenang dari jam 2 sampai jam 3. Terus jam 3 sampai setengah 4 itu aku prepare pakai baju apa segala macem, siap-siap mau pulang. Dan sekarang lagi OTW mau pulang guys. Mari OTW pulang ya. Aku mau ngantri, mau beli ice cream dulu, bentar ya. Hello, 我想呢度喺邊度？Oh, okay. Halo guys, sekarang aku udah duduk di McD selama 2 jam. Dari jam berapa ya? Sekarang jam 7, kayaknya dari jam 6 sampai jam 8. Aku juga sudah selesai makan dan juga sempat belajar, sempat nonton Netflix di HP satunya lagi. Terus hari ini aku pengen keluar jalan-jalan malam lagi. Jadi meine Alltag sorry. Jadi meine Alltag für heute only me. Jadi me time aja sendiri. Ya udah, kalau gitu aku mau prepare dulu. Sampai ketemu di luar sana. Ini tuh daerah Longpin. Kalau misalnya jalan dari sini, di situ tuh banyak orang-orang kumpul, orang Indonesia, orang Filipina, orang Nigeria, dan orang apa lagi ya? Orang India, Pakistan, seperti itu di sana.
bau alkohol ya dari sana ke sini tuh bisa kecium. Mereka nongkrong di sana, tapi bau alkoholnya tuh kecium dari sini guys. Gue nggak lewat situ sih, gue bakal lurus ke sana. Gue mau jalan-jalan atau explore ke sana, nggak di sini. Nah, di sana itu adalah terminal bus yang ada di Longping. Sama aja deh. Tadi yang aku bilang banyak orang-orang pada nongkrong itu di sebelah sini, guys. Sebelah sini. Dan aku lewat di depannya. Nah, sekarang tuh aku di sini. Terminal Longping. Tadi itu aku sempat ketemu atau melihat lansia umur 70-an, 80-an. Dia itu masih kerja dan dorong barang gitu, kayak dorong piring, mangkok yang habis dari restoran gitu. Sekarang tuh jam 8:30 malam dan mereka itu masih kerja. Gue tuh salut, proud sama mereka karena walaupun mereka nggak muda, mereka tetap kerja. Nah, aku ini lagi sekarang tuh gimana sih ini? Aku lagi di Yunlong Samyuk Kindergarten. Aku pengen coba jalan dan kaki dari Yunlong ke Tin Shuai ke rumah aku. Apakah bisa? Kalau nggak bisa kan masih banyak jalan-jalan tanpa transportasi gitu. Cuman menurut aku jalannya agak ribet gitu loh guys. Kayak ada jalan khusus jalan kaki dan ada juga yang tidak. Aku takutnya nyasar aja. Tapi semoga nggak nyasar ya. Kalau misalnya naik sepeda, menurut aku juga bisa. Cuman kemarin itu aku pernah naik sepeda, tapi kayak tidak berjalan dengan baik. Jadi aku mencoba untuk jalan kaki kali ini. Nih jalan kaki nih. Harusnya sih lurus-lurus saja. Kalau kita balik arah ke sana itu kan ke Yunlong. Dan kalau misalnya aku naik LRT dari sana ke sini itu selalu lurus, nggak ada yang belok. Kecuali pas mau belok ke arah rumah aku itu, nah itu aku belok. Tapi ya nggak tahu juga ya. Dan lah hitung-hitung olahraga. Dan di sini banyak lampunya, jadi menurut aku aman. Ya sampai di depan sana juga masih ada orang. Jadi ya coba aja. Jadi coba aja dulu jalan kaki. Ya aku pengen coba jalan kaki. Kalau dibandingin Hong Kong sama Indonesia, amanan mana? Menurut aku amanan Hong Kong. Di sini tuh tidak ada yang namanya begal. Dan di Indonesia begal itu marak sekali. Dan menurut aku di sana itu CCTV sangat kurang. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, ada begal, itu susah dideteksinya. Sedangkan di sini di mana-mana tuh ada CCTV guys. Di jalan seperti ini ada CCTV. Sebenarnya mana ya? Aku belum nemu. Tapi biasanya itu banyak CCTV. Jadi menurut aku aman dan semoga aku pulang dengan aman. Walaupun hari ini tuh malam. Tapi kita tetap waspada juga. Aku mau nyari CCTV-nya di mana ya? Nah, di depan aku sekarang ini masih ada pekerja yang bekerja. Sekarang tuh udah setengah bentar. Wait. Nah, sekarang tuh 8:30 dan dia tuh masih kerja loh guys. Aku salut banget sama mereka. Kerjanya itu good, worth it. Kerja di tukang sapu, pembantu kayak aku, itu masih worth it daripada kerja di Indonesia. Jadi secapek apapun masih ke cover, kita masih bisa simpan duit, kita masih bisa nabung, masih bisa bantu orang tua gitu. Sekarang aku ngelewatin apa nih? Tidak tahu saya namanya. Itu ada LRT di atas, nggak tahu namanya apa. Nah, aku ngelewatin jalan Shui Pin Wai Road. Masih lurus ke sini. Masih ada jalan. Selama ada jalan, kita lanjut terus. Tancap terus.
Jadi pembantu di Hong Kong tuh nggak enak guys. Kalau misalnya dapat majikan yang jahat, majikan yang di luar nalar, jadi pembantu Hong Kong tuh capek. Tapi kalau misalnya punya majikan yang sangat baik, ya uh, kita ngejalanin pekerjaan di sini juga nggak terlalu capek. Termasuk aku dapat majikannya itu baik. Di hari Minggu aku nggak perlu kerja kayak orang-orang. Aku bisa sih, maksudnya hari Minggu hari libur aku masih bisa kerja, tapi nggak yang terlalu berat. Misalnya apa, kayak cuci piring 5 piring, oke, nggak apa-apa. Terus buang kotoran kucing aku masih kerjain, kadang juga masih nyapu walaupun itu hari libur aku. Tapi menurut aku itu nggak masalah karena itu tidak berat sama sekali. Jadi aku ngejalanin pekerjaan aku di sini juga enjoy. Kebetulan nenek yang aku jaga, ya dia juga baik ke aku dan aku juga baik ke dia. Seperti itu. Kalau orang baik ke kita, kita juga pasti baik ke orang itu. Tapi kalau orang nggak baik ke kita, aku juga pasti nggak baik ke orang itu. Jadi perilakuku tergantung dengan apa yang orang lakukan terhadap saya gitu. Kamu manis, saya manis. Kamu asam, saya asam. Kamu jahat, saya juga jahat. Udah capek juga jadi orang baik. Nah sekarang itu aku mau lewatin lampu merah ini. Dan di sini tuh kayaknya ada, udah lampu merah, dua lampu hijau, kita jalan aja. Ada, mereka tuh taat aturan. Ya, orang-orang yang ada di Hong Kong ini taat aturan. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Nggak ada tuh yang klakson-klakson kayak di Indonesia. Ini gimana ya jalannya? Di sini nggak ada CCTV lagi. Iya, di sini nggak ada. Tapi kayaknya jalannya bener. Untuk jalan ke sana gimana? Oh, ada lampu merah lagi di sini. Jadi nanti kita lewatin itu. Lampu merah. Kalau lampu merah berhenti, jangan ngerobot. Nah, kan? Nanti pasti kita ke sana karena yang seperti aku bilang, Yuen Long, Longping, Tin Shuai, Kam Song Road, tuh arahnya tuh jalan satu arah gitu. Tat. Nah menurut aku ke sana. Mana tahu kalau aku jalan kaki ke sini nyampe Indonesia ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kita coba aja. Semangat. Ini ada presannya juga nih. Hah. Ada bunyinya kan? Nah. Please wait. Please wait. Merah, hijau. Sana hijau. Kita lanjut jalan kaki ke sana. Jadi selama aku di Hong Kong, aku menjadi orang yang suka jalan kaki, suka olahraga. Tapi kenapa ya badan aku masih besar? Karena aku suka makan tetap. Terus aku jadi disiplin, mindset aku kebuka. Ngelihat orang-orang di Hong Kong tuh yang seperti nenek yang aku jaga, umurnya 75 tahun, tapi dia punya duit buat gaji aku. Itu kenapa? Kok bisa nenek-nenek umur 75 tahun punya uang untuk ngegaji pembantu? Pertama, waktu dia muda, dia itu kerja habis-habisan guys, dan dia itu selalu ngambil lembur. Dia bilang one toti chin, artinya cari lebih banyak uang, karena uang yang akan menolong kamu. Walaupun kamu udah tua, kamu bisa ngambil pembantu itu karena uang. Dan kalau anak-anaknya ini, aku rasa mereka suka ngasih ke orang tuanya, cuman terbatas gitu, nggak sebanyak yang kayak gimana. Jadi si nenek juga masih punya pegangan. Dan yang paling penting adalah dia itu suka main saham, investasi. Jadi uangnya terus berputar-putar di situ. Gitu, aku salut sama pemikirannya.
kerja keras, investasi, sama ya tetap nikmati hidup. Dan di sini juga range gaji itu worth it. Jadi kayak misalnya pegel ya, kayak misalnya nenek aku ini kerja dulu sebagai chef, pernah kerja di chef, pernah dia pernah kerja di konstruksi, itu juga pernah dia cerita ya, tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Ibaratnya gaji di Hong Kong ini kan rata-rata UMR-nya itu sekitar 17.000 sampai 25.000 Hong Kong dolar. Kalau dikursin ke Indonesia itu bisa nyampe 17.000, 34-5 juta sampai 50 juta. Dan biaya hidup di Hong Kong ini mahal. Yang mahal itu air, tempat tinggal, listrik, makanan juga termasuk mahal kalau makanan yang enak-enak. Tapi kalau misalnya bahan-bahan pokok kayak sayur, misalnya aku beli sayur nih ya, satu ikat sayur itu harganya kadang 14.000 Indonesia, 14.000 Indonesia. Jadi di sini tuh kadang $7. Itu sih murah menurut aku. Kalau beras 8 kilo beras kemarin aku beli harganya itu $135, 135 Hong Kong dolar. Jadi kalau di Indonesiain sekitar 170.000 per 8 kilo beras. Dan dari situ mereka masih bisa simpan duit kok. Jadi pegel tanganku sambil ngomong pula. Walaupun orang lokal ini kerjanya kasar, kayak jadi tukang sapu, cleaning service, dan biaya hidupnya itu mahal, mereka masih bisa saving money, mereka masih bisa jalan-jalan ke Taiwan, ke Jepang, terus kemana lagi ya, ke Thailand, Vietnam, keliling Asia juga bisa. Ada yang malah keliling Eropa, itu juga mereka bisa. Kagum kan? Sistem di Hong Kong itu beda banget sama di Indonesia. Dan di Hong Kong ini tidak ada yang namanya korupsi. Ya. Jadi Hong Kong ini di bawah naungannya si Cina. Di bawah naungannya si Cina sekarang. Terus orang-orang yang korupsi itu tersendiri. Kalau Cina, mereka pasti akan memberantas korupsi. Mereka tidak membiarkan. Mereka memiskinkan. Ya, Cina itu sangat-sangat tegas. Jadi orang-orang lokal juga pada loyal, terus pada bekerja keras. Dan yang aku ingat, nah sekarang aku udah nyampe di Pingsan. Wow, hampir ya, keren. Aku udah nyampe Pingsan nih. Bukan pingsan. Pingsan gimana ya, ini nama tempatnya Pingsan. Atau kalau disebutnya Pengsan, ya Pengsan gitu. Nah, di Hong Kong juga tidak ada sistem meminjam duit. Mungkin ada, tapi tidak sebanyak Indonesia. Ya, apa kan kalau di Indonesia pinjem dong duit 100.000, 200.000, 300.000. Nah, di Hong Kong itu tidak ada yang minjam-minjam. Pemikiran mereka, kalau kamu pengen duit ya kerja, gitu. Pemikiran orang Hong Kong juga, lam yan mo chin mo yung. Jadi laki-laki nggak punya duit nggak guna. Laki-laki di Hong Kong itu sangat-sangat bekerja keras buat memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, istrinya. Jadi kalau misalnya dia nggak kerja, ya nggak guna. Maksudnya sebagai laki-laki, nama dia laki-laki juga tidak bagus gitu ya. Kayak laki-laki itu derajatnya itu pekerja keras, provider buat keluarganya gitu loh. Itu tuh lambang laki-laki. Kalau misalnya laki-laki gak kerja, yang kerja ceweknya, moyong gak guna gitu. Aku suka pemikiran orang Cina di sini. Kalian bisa lihat, aku dari sana, dari Yunlong, jalan kaki sendiri ke sini aman.
Lihat, aku jalan kaki sendiri dari sana tuh. Kalau kalian lihat video aku aman banget. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dan nggak ada yang bikin aku risih. Kayak cuci, nggak ada yang catcalling gitu ya. Kalau misalnya kita jalan kaki di Indonesia, kan jalan di Indonesia itu nggak ada jalan khusus pejalan kaki. Ya, dan itu kalau kita jalan di Indonesia tuh kayak gotnya gitu loh. Dan banyak abang-abang yang nongkrong di pinggir jalan ngopi gitu kan. Ngabisin waktu mereka buat ngopi-ngopi sana kan. Nah, kan biasanya suka ada yang catcalling. Nah, kalau dari sini kita lihat itu nggak ada yang catcalling kayak gitu, nggak ada. Kalau mau nongkrong pun nggak di sini, nggak di pinggir jalan. Ada tempatnya juga. Jujur guys, ini pegel banget tangan aku. Aduh, nah di depan aku nih bisa ada yang jalan kaki. Walaupun gelap nih ya. Nih, ini gelap ya. Ada yang jalan kaki. Nah, aku tuh udah nyampe di Tong Fong Chun, dan sebenarnya itu kalau seingat aku ini tuh bisa nembus ke Hang Mei Chun di LRT tempat aku tinggal. Tapi aku nggak tahu pasti karena lupa jalannya. Dan aku sekarang lagi nanya ke temen yang tinggalnya di situ. Apakah lurus? Kalau lurus ya jalannya sih masih jauh, tapi it's okay sih. Aku lagi nunggu jawaban dia. Kondisi banget aku sekarang. Aku masih menunggu jawaban dan belum tahu apakah kita mau lurus apa belok kanan. Karena kalau misalnya belok kanan di sini lewat jalan tikus itu, jalannya itu lebih dekat menurut aku. Tapi kalau lurus itu jalannya lebih jauh. Nah, bener guys, aku udah dapat WA-nya dari temen aku, katanya bisa jalan dari sini. Jadi ini lebih short aja jalannya, tidak sepanjang kalau misalnya lurus ke sana. Ini tuh perumahan gitu. Dan pertama kali aku jalan ke sini tuh sendiri. Aku nggak tahu harus belok kemana. Coba aja cari jalan. Wow, rumahnya rumah orang kaya. Semoga aku punya rumah. Ya, semoga punya rumah, gak usah kaya, tapi kamar 3, toilet 2. Lumayan sih. Tapi jalan kemana coy? I don't know. Ini jalan-jalan keliling sini aja. Gue nyasar. Ini tuh udah deket rumah, tapi gue nyasar, gue nggak tahu. Gue nggak tahu jalannya kemana. Nah, aku malah hilang arah di sini. Saya tidak tahu apakah ke sana, ke sini, kemana ya? Emang di sana jalan? Kayaknya sana buntu deh. Dari sini. Aku pun nggak tahu. Nah, katanya jalan di sini, terus kamu lihat tangga. Tangga yang mana sih? Nah, tangga turun kata dia. Ada tangga nggak ya? Oh, di sana ada tangga. Itu tuh. Oke, ini tangga. Do you know where is? Oh, aku malah jauh ke sana. Ini Hang Mei Chun. Salah. Tadi tuh aku dari sana, terus katanya ke sini. Aku nyasar. Tapi harusnya itu dari sana tinggal turun ke sini. Udah lurus aja. Nih, ini aku lagi jalan ke sana. Nah, ini tuh arah rumah aku. Tinggal jalan ke sana 5 menit, terus rumahku udah nyampe. Itu apa tuh? Nah, aku tadi jalan kaki dari belakang sana ke depan sini. Sempat nanya-nanya temen aku, WA gitu kan. Dan ternyata aku datang dengan selamat. Agak gelap sih tadi, gelap banget serius.
cuma beberapa jarak kayak 5 meter itu gelap. Tapi kalau udah tahu jalannya sih gampang. Aduh, proud of me. Nah, yang aku bilang tadi kan kita turun di mana ya tadi tuh ya? Jadi kan dipotong LRT-nya tuh dari sana, guys. Dia tuh dari sana. Nah, aku tuh belum pernah jalan kaki ke sini. Aku tahu ada jalan dari sana itu karena aku ngelihat nenek aku jalan kaki gitu ya. Pernah bawa aku jalan kaki ke sana, tapi nggak pernah aku jalan kaki sendiri gitu. Jadi malam ini aku cobain dan ternyata bisa juga. Nah, kalau dari sini aku belum pernah coba. Nih, kalau dari sini aku belum pernah coba, tapi kayaknya ada tuh. Next time lagi. Ya udah, sekarang aku pulang ke sana. Rumahku itu tuh, gedung itu rumahku. Ya, udah, aku selamat. I'm happy. Well done, aku jalan dengan selamat dan sekarang sudah nyampe di depan gedung perumahanku. Aku lagi nyari tempat buat duduk. Di mana enaknya? Enaknya di mana ya? Di sana. Oh, males pulang cepet-cepat. Ya udahlah, sampai gitu aja vlog aku hari ini. Bye bye.